Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Najara Madani, kelas 9K, nomor absen 32. Dan saya Valencia Neska Kusuma, kelas 9K, nomor absen 35. Hari ini kami akan mewawancarai Bu Ilmi selaku guru IPA SMP Negeri 1 Taman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ilmi. Selamat siang ya. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman hari ini. Sebagai seorang guru IPA, tentu Ibu memiliki banyak cerita dan inspirasi menarik dalam perjalanan mendidik. Kami sangat antusias untuk mengetahui lebih dalam tentang pengalaman Ibu dan apa yang mendorong Ibu memilih bidang ini. Jadi, mari kita mulai dengan wawancaranya. Pertama, apa yang mendorong Bu Ilmi untuk memilih menjadi guru IPA? Ya, yang mendorong atau yang menginspirasi itu adalah sebuah cita-cita. Di awal saya bercita-cita menjadi dokter. Cuman keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian karena kita tahu kalau kuliah di kedokteran sangat mahal. Saat itu kami belum punya dana sebanyak itu. Yang kedua, cita-citanya menjadi ini polwan. Oh, maaf, bukan polwan. Yang laut itu apa namanya? Ya, polwan. Kalau itu kan polisi ya, bukan satunya apa? Kowal, kowal. Tapi tinggi tubuh saya nggak mencukupi. Oleh karena itu, lalu saya berpikir apa ya? Cita-cita apa ya yang bisa nanti bisa menjadi dokter, bisa menjadi kowal, menjadi polwan dan sebagainya. Maka saya merenung, lalu ketemulah yang paling tepat yang bisa menjadi apa-apa adalah guru. Maka saya ambillah bidang guru, yaitu biologi D3 IKIP Surabaya. Karena dengan guru, terutama IPA, kenapa saya biologi? Karena saat itu saya terinspirasi oleh guru saya yang waktu SMP itu menginspirasi saya karena orangnya selalu dinamis, tidak pernah loyo. Kemudian yang melatar belakangi kenapa saya senang IPA, di awalnya SD guru saya itu sangat keren dan memacu kami untuk bisa senang terhadap IPA. Nah, itu motivasi. Jadi satu karena guru SD, dua karena yang keren sehingga kita terpacu untuk bisa mengetahui alam itu apa dan lain sebagainya. Kemudian guru SMP itu selalu bersemangat. Kemudian latar belakangnya tadi, kalau jadi dokter biayanya mahal, kalau jadi kowal terlalu pendek, maka saya ambil jadi guru lah. Karena kalau guru dia akan bisa mencetak dokter, bisa mencetak kowal, bisa mencetak apapun, jenderal dan sebagainya. Karena apa? Diawali dari guru, terutama waktu itu IPA itu yang lagi ngehit. Kalau mau kedokteran pasti lalu IPA, kalau mau jadi ini IPA dan sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Bu Ilmi saat pertama kali mengajar IPA di kelas? Saat pertama kali mengajar di kelas, yaitu di sekolah swasta ya, yaitu SMP Kartini. Waktu itu saya masih semester 4 di 1989. Yang pertama kali mengajarkan IPA
tentang ciri-ciri makhluk hidup. Saat itu anak-anak antusias sekali dengan apa yang saya terangkan dan apa yang saya contohkan dari dalam dirinya sendiri. Karena sebagian besar materi IPA itu mempelajari diri sendiri dan alam yang ada di sekitar kita, sehingga mereka sangat antusias, tidak ada yang bolos, selalu penuh, selalu tidak ada yang tidak hadir ketika pembelajaran IPA. Itu awalnya saya sih. Baik, selanjutnya, momen paling berkesan apa yang pernah Bu Ilmi alami selama mengajar IPA? Saat anak-anak bisa membantu saya untuk membuat video pembelajaran yang mana mereka sangat antusias, yaitu tentang praktek uji hasil fotosintesis. Karena uji hasil fotosintesis itu membuktikan adanya karbohidrat. Nah, itu prosesnya sangat menarik dan orang awam tidak akan bisa, karena prosesnya itu membuat daun itu ya ditutupi, kemudian sehari setelahnya nanti itu di jerang pakai alkohol, sehingga daun itu nanti tinggal klorofilnya hilang semua, tinggal putih. Lalu dites apakah di situ ada karbohidratnya apa enggak. Tentunya bagian daun yang ditutupi selama 1 atau 2 kali 24 jam itu akan sedikit kandungan karbohidratnya. Sedangkan yang tidak ditutupi di situ melaksanakan proses fotosintesis terus menerus, maka di sana tetap penuh, sehingga dari satu daun itu ada perbedaannya. Nah, bisa mengetahui seperti itu, anak-anak sangat suka sekali. Itu momen yang paling mengesankan. Selanjutnya, yang saat itu di awal itu masih memakai contoh daunnya itu yang terlalu tebal, sehingga sampai jam 3 sore itu belum berhasil. Tapi berjalan dari pengalaman itu mencoba jadi menemukan satu jenis daun yang cepat dibuat percobaan tes hasil fotosintesis atau uji fotosintesis itu sangat cepat, 10 menit sudah berhasil. Nah, itu jenis daunnya yang lunak tapi tidak mudah rusak. selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah Bu Ilmi hadapi sebagai guru IPA dan bagaimana cara Bu Ilmi mengatasinya? Tantangan terbesar itu apabila anak-anak tidak antusias. Nah, kalau misalnya praktikum itu ada salah satu kelompok yang tidak membawa bahan atau alat yang harusnya dia punyai atau miliki di kelompok itu. Karena kalau salah satu aja tidak punya, itu akan mengganggu kelompok-kelompok lain. Ya, kesiapan untuk praktek itu sangat-sangat penting. Nah, karena itu ketika diberi tugas untuk mempersiapkan alat dan bahan itu harus betul-betul optimal. Kalau enggak pasti kacau. Jadi prakteknya itu kacau. Nah, itu. Oke, baik. Selanjutnya, adakah siswa yang memberikan kesan mendalam dalam perjalanan Bu Ilmi mengajar? Jika ya, apa ceritanya? Oh iya, ada. Anak-anak kalau kelas 9 ada bioteknologi,
yaitu membuat tape atau tempe. Kalau tape itu anak-anak mandiri, jadi mencari tutorial. Kalau sekarang mencari tutorial dari Google. Kalau zaman dahulu saya suruh wawancara kepada kakek, nenek, ibu, bude, pakde yang sudah pernah membuat tape. Ada salah satu anak yang setiap harinya tidak tertarik lah. Tugas terakhir ini dia ternyata membuat tape yang terenak di antara teman-temannya, karena termotivasi dia diajari oleh neneknya, dan saya apresiasi dengan bagus. Namanya Fahmi waktu itu. Fahmi ini betik jarang mengikuti pelajaran, mengikuti pun hanya tiduran dan lain sebagainya, nyatet wis kan. Yaitu tiba saatnya terakhir membuat percobaan. Saya suruh kamu pergi ke nenekmu, minta diajari nenekmu. Coba, iya bu saya ke sana. Oke, nanti kalau sudah selesai bawa sini. Akhirnya dibawa sini temen sungguhan membuat tape ketan hitam, dan itu rasanya paling enak di antara teman-temannya. Sampai saat itu ada namanya pameran pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Nah, karena dia buatan tapenya yang paling baik, saya suruh membuat tape untuk dipamerkan di Sidoarjo. Nah, itulah yang sangat membanggakan dia, dan akhirnya di ujungnya dia sangat senang dengan IPA. SMA-nya ambil IPA. Dari yang males jadi suka. Iya. Oke, terima kasih Bu Ilmi atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan silahkan ke rekan saya. Baik Bu Ilmi, saya lanjutkan. Iya. Untuk pertanyaannya, apa yang menjadi sumber inspirasi Bu Ilmi dalam terus mengembangkan metode pembelajaran IPA? Yang membuat inspirasi saya, paling tidak saya harus bisa mempengaruhi anak-anak untuk cinta IPA, karena IPA merupakan sumber pengetahuan untuk hidup. Walaupun kita tidak jadi apa-apa, apalagi menjadi apa-apa, tidak menjadi apa-apa, menjadi pribadi aja sudah harus bisa tentang IPA. Contoh yang paling kecil, kita harus mengerti bernafas itu apa, dan apa yang harus kita lakukan seandainya ada gangguan pernafasan. Itu kan sangat esensial dalam kehidupan kita. Itu jadi IPA itu harus, baik itu untuk bercita-cita menjadi orang dokter, saintis dan lain sebagainya, atau tidak menjadi apa-apa, dia harus pandai IPA. Lalu bagaimana Bu Ilmi memotivasi siswa yang kesulitan memahami materi IPA? Materi IPA tidak sulit, karena IPA itu mempelajari diri kita dan lingkungan. Hanya istilah-istilahnya saja yang mungkin sebagian, kalau memang itu diberlanjutkan misalnya di kedokteran atau di kebidanan dan sebagainya, itu memang dituntut untuk istilah-istilah yang mendukung faknya itu. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang pakemnya bahasa biologi, bahasa sains, itu aja. Tapi sebetulnya bisa mudah dipahami. Lalu menurut Bu Ilmi, apa pentingnya IPA dalam kehidupan siswa dan bagaimana cara menyampaikannya? Ya itu tadi,
IPA itu walaupun Anda tidak jadi apa-apa, Anda harus pandai IPA, karena amat bahaya bila Anda tidak memahami tentang IPA. Contoh dulu, ada seorang ibu muda yang awalnya masih masih marak-maraknya nge-gym, olahraga yang itu termasuk sosialita bagi ibu-ibu muda. Nge-gymnya di mall-mall begitu ya. Ada suatu ketika ibu-ibu muda habis ngambil anaknya sekolah, lalu diajaklah ke mall untuk nge-gym, tapi di dalam perjalanan anaknya itu tertidur. Nah, tertidur, dibangunkan ya eman-eman, nanti dia terganggu dan lain sebagainya. Nah, karena itu dibiarkanlah anak itu tidur di mobil, AC dinyalakan, tapi semua tertutup. Semua tertutup, ditinggallah nge-gym atau olahraga di atas lantai berapa, 1,5 jam. Habis itu makan, dia setelah makan, oh ini biasanya anakku kalau tidur 2 jam baru bangun. Nah, buru-burulah turun ke parkiran untuk menemui anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata ketika membuka, anaknya sudah mengeluarkan busa dari mulutnya dan anaknya sudah tidak bernyawa. Apa? Kenapa seperti itu? Nah, itu contohnya orang yang tidak mengerti tentang IPA. Ya. Karena apa? Karena anaknya keracunan oleh karbon dioksida hasil pernafasannya sendiri. Nah, karena tertutup, nggak ada sirkulasi udara, tidak ada pergantian udara, sehingga ruangan di mobil kehabisan oksigen, yang ada hanya karbon dioksida. Akhirnya anaknya keracunan, mati, kekurangan oksigen. Nah, itu terjadi sungguhan tahun berapa begitu ya di Surabaya, ibu-ibu muda. Nah, itu contoh kecil ya. Lalu apa harapan terbesar Bu Ilmi terhadap siswa yang Bu Ilmi ajar? Harapan saya yang terbesar adalah semua siswa yang saya ajar tentang IPA, terutama yang ada hubungannya dengan keseimbangan lingkungan hidup. Harapannya apabila besok menjadi orang-orang yang punya policy, mengizinkan daerah-daerah yang harusnya dipakai perumahan, harusnya dilindungi dan lain sebagainya, itu mereka berdasarkan ilmu-ilmu itu tidak ngawur. Tanah yang subur diizinkan untuk perumahan, sedangkan tanah yang tandus dibuka untuk lahan pertanian. Berarti itu kan konyol. Kemudian mengadakan perizinan, membuat gedung-gedung bertingkat di daerah pegunungan, kemudian tanpa mengadakan penghijauan, terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Itu karena adanya kesalahan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum alam. Lah, harapannya anak-anak yang saya ajar di kemudian hari menjadi orang-orang penting, menjadi orang-orang yang mengambil kebijakan, itu bisa ingat pelajaran itu, sehingga dia bisa urun, bisa menyelamatkan dunia ini karena policy yang dia buat atau kebijakan yang dia buat begitu. Untuk contoh sekarang aja ada kasus tembak menembak antara polisi dengan polisi, dekeng mendekeng mengenai tambang ilegal. Nah, itu
ternyata di sana ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Pemerhati lingkungan hidup itu sudah memberikan masukan-masukan, tapi tidak digubris, tidak diindahkan oleh pejabat-pejabat yang bisa mengambil kebijakan, sehingga terjadi itu. Karena alam itu tidak bisa dibohongi, alam itu sangat jujur. Kalau memang dia dirusak, ya dia akan memberikan hubungan timbal balik, dia akan memberikan kerusakan kepada kita. Contoh, kita lupa tentang kebersihan, ya akibatnya nanti apa? Kita kena imbasnya karena tidak bersih, maka banyak bibit penyakit di situ. Yang kena penyakit kita sendiri. Itu loh. Jadi pentingnya itu. Ya, oke, itu. Yang terakhir, apa cita-cita terbesar Bu Ilmi yang belum tercapai sebagai seorang guru IPA? Oh, cita-citanya ya jelas kan tidak bisa jadi dokter, tapi saya sudah bangga karena sudah banyak anak-anak murid saya jadi dokter. Saya tidak jadi kowal, tapi sudah banyak anak-anak saya yang sudah menjadi kowal, sehingga insya Allah cita-cita saya akan diwakili murid-murid saya. Karena itu saya tetap harus semangat menanamkan anak-anak untuk cinta sains itu. Terima kasih banyak Bu Ilmi atas cerita dan inspirasi yang telah Ibu bagikan. Dari pengalaman Ibu, kami belajar bahwa seorang guru bukan hanya soal belajar, tetapi juga menyemangati dan menginspirasi untuk mencintai IPA. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.